Pemerintah bilang ekonomi kita aman dan meroket. Tapi, coba deh cek dompet kalian hari ini. Realitanya, rupiah hancur, IHSG rontok. Jadi pertanyaannya, kita ini sedang digaslight atau bagaimana? Dengerin nih, ini pernyataan resmi dari pemerintah, lewat Menteri Keuangan. Katanya, boro-boro krisis, melambat aja enggak. Pesan resminya jelas banget, ekonomi kita ini katanya lagi dalam fase ekspansi. Kenceng. Tapi di saat yang bersamaan pasar ngasih kita tamparan realita. Ini angkanya. Rupiah tembus level psikologis baru terhadap dolar. Dan ini bukan cuma sekedar angka. Ini jeritan pasar. Nah, jadi narasi siapa yang benar? Pemerintah atau pasar? Biar adil, yuk kita adu aja datanya langsung. Di satu sisi kita dengerin lagu-lagu indah soal fundamental yang solid dan daya beli yang katanya dijaga. Tapi di sisi lain, data pasar nunjukin rupiah sama IHSG lagi berdarah-darah. Ini bukan lagi beda pandangan, ini udah kayak dua dunia yang berbeda. Oh, ternyata pemerintah udah punya kambing hitamnya, narasi pesimistis dari para ekonom katanya. Pertanyaannya gini, pasar itu beneran gerak cuma karena narasi, atau jangan-jangan narasi itu muncul karena pasar ngeliat ada sesuatu yang nggak beres, tapi nggak diakui secara resmi? Kalau ekonomi udah bikin pusing, biasanya kepercayaan kita ke institusi lain juga ikut goyang, termasuk hukum. Dan minggu ini, wah, sistem peradilan kita nunjukin dua muka yang beda banget. Pertama, kita lihat kasus klasteri dulu ya. Penipuan motor di Jawa Timur yang bikin resah warga biasa. Nah, untuk kasus ginian, aparat kita garang banget. Gerak cepat, tersangka langsung ditangkap, bukti diamankan, keren kan? Sebuah potret penegakan hukum yang tegas dan responsif. Ingat ya, kata kuncinya, cepat dan tegas. Oke, sekarang kita bandingkan sama kasus yang isinya para kerah potis. Di sini ceritanya jadi drama sinetron, panjang banget. Di kasus-kasus korupsi kakap ini, kita nggak lihat lagi tuh yang namanya cepet dan tegas. Yang ada malah drama prosedur yang berlarut-larut. Perdebatan sengit soal objektivitas, saksi yang bantah, hitungan negara. Seolah-olah hukum itu tajamnya cuma ke bawah, tapi tumpul kalau udah menyangkut yang di atas. Kenapa ya? Di saat kita lagi sibuk sama drama ekonomi dan hukum di dalam negeri, awan gelap justru datang dari ribuan kilometer jauhnya. Dan ini efeknya bisa langsung ke kantong kita semua. Konflik di Timur Tengah lagi-lagi meledak. Serangan udara di Lebanon memakan ratusan korban jiwa dan bikin kawasan paling vital buat pasokan energi dunia ini makin panas. Mungkin kedengarannya jauh ya, Israel, Lebanon, tapi jangan salah. Ledakan di Beirut itu getarannya bisa bikin harga mie instan di warung sebelah rumah kalian naik. Inilah benang merah yang nyambung ke rupiah kita yang lagi loyo itu. Gini, rantai reaksinya itu simpel, tapi bahaya banget. Konflik memanas, pasokan minyak dunia terancam, harga minyak bisa naik gila-gilaan, pemerintah kita udah siap-siap skenario terburuk. Nah, ujung-ujungnya, APBN kita ketekan, subsidi bisa terancam, dan inflasi siap-siap nyekek kita pas belanja bulanan. Jadi, gimana cara kita baca semua kepingan puzzle ini? Dari omongan menteri, angka di pasar saham, palu hakim yang kayaknya beda ketebalan, sampai rudal di Timur Tengah. Poin utamanya adalah semua ini saling terhubung. Jadi, sekarang buka mata kalian. Di tengah rupiah yang loyo, elit yang korupsi, dan ancaman perang dari luar, kalian ada di tim mana? Kalian tim percaya pemerintah yang yakin semua baik-baik saja? Atau kalian tim realistis yang ngerasa negara ini lagi diambang krisis dan hukumnya tebang pilih? Tulis opini paling jujur dan paling pedas kalian di kolom komentar.